kita semua dipilih rakyat, kita abdi rakyat, kita pelayan rakyat, kita pemimpin rakyat. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda. Tapi kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar Nusantara, keluarga besar Indonesia. Prabowo lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo, berasal dari Gobong, Kebumen. Ia adalah seorang ekonom yang pernah menjabat sebagai Menteri Perekonomian di bawah Presiden Soekarno dan Menteri Riset dan Teknologi di bawah Presiden Soeharto. Karena pengasingan politik ayahnya yang lahir dari perbedaan dengan Soekarno pada tahun 1960-an, mereka hidup dalam pengasingan, terutama di negara-negara seperti Swiss, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Inggris. Sejak saat itu, Prabowo dan saudara-saudaranya memiliki latar belakang kosmopolitan. Selama masa sekolah menengahnya, ia belajar di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia. Antara tahun 1966 dan 1968, keluarganya tinggal di London, tempat Prabowo bersekolah dan lulus dari The American School. Sumitro kemudian mendorong putranya untuk masuk akademi militer. Menurut rekan-rekan dan pengamat, Prabowo berbakat, memiliki hasrat untuk bersiasat, dan memiliki hasrat untuk berkuasa secara politik. Prabowo mendaftar di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Kota Magelang pada tahun 1970. Ia lulus pada tahun 1974 bersama orang lain yang kemudian menduduki posisi kepemimpinan senior, seperti Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 1976, Prabowo Subianto bertugas di Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia dan ditugaskan sebagai Komandan Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yuda, yang merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat. Unit Komando Nanggala di Timor Timur, bekas wilayah Portugis yang telah diinvasi pada tahun sebelumnya. Prabowo yang saat itu berusia 26 tahun adalah Panglima Nanggala termuda. Prabowo memimpin misi untuk menangkap Wakil Presiden Fretilin yang merupakan Perdana Menteri pertama Timor Leste, Nicolau dos Reis Lobato. Pada tahun 1981, Kapten Infanteri Prabowo Subianto bersama Mayor Infanteri Luhut Binsar Panjaitan dikirim oleh TNI untuk mengikuti pelatihan anti-teror di GSG 9 Jerman. Dan setelah lulus dari pelatihan tersebut, TNI membentuk satuan anti-teror pertama di Indonesia, yaitu Datasemen 81 Anti-Teror di bawah Kopassus, dengan Luhut sebagai Komandan Datasemen dan Prabowo sebagai Wakil Komandan. Diklaim pada tahun 1983, Prabowo memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas pembantaian Kraras di Timor Timur. Pada tahun 1985, Prabowo Subianto mengikuti kursus perwira infanteri tingkat lanjut di Fort Bragg di Amerika Serikat untuk pelatihan komando. Pada awal tahun 1990-an, sebagai Panglima Kopassus Grup 3, Mayor Jenderal Prabowo berusaha menumpas gerakan kemerdekaan Timor Timur. Pada tahun 1996, Prabowo Subianto memimpin operasi Mapem Duma di daerah Pegunungan Papua. Tujuan dari operasi tersebut adalah pembebasan 11 peneliti ilmiah yang disandra oleh organisasi Papua Merdeka. Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Kurang dari 3 bulan setelah pengangkatannya sebagai Panglima Kostrat, pada hari pertama kerusuhan Mei 1998, Prabowo Subianto mendesak Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Wiranto, untuk mengizinkan dia membawa unit cadangan strategisnya dari luar Jakarta ke kota untuk membantu memulihkan ketertiban.
Pasukan di bawah komando Prabowo menculik dan menyiksa setidaknya 9 aktivis demokrasi. Pada bulan-bulan sebelum kerusuhan Mei 1998 di Indonesia. Prabowo Subianto juga dicurigai mengorganisir penculikan 13 orang aktivis lainnya. Semuanya masih hilang antara Februari 1997 dan Mei 1998. Investigasi yang dilakukan selanjutnya terhadap kerusuhan bulan Mei mengungkapkan bahwa kekerasan di Jakarta adalah hasil pergulatan internal elit militer untuk menjadi penerus Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan presiden, dan Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih jabatan presiden. Sore hari setelah pelantikan Habibie sebagai presiden, Prabowo Subianto meminta Habibie agar ia diangkat menjadi pimpinan militer menggantikan Wiranto. Namun, Habibie dan Wiranto justru memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad. Dan keesokan harinya mengumumkan penunjukan Wiranto sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia. Setelah penyelidikan ABRI pada bulan Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira memutuskan bahwa Prabowo bersalah karena salah menafsirkan perintah dalam penculikan 9 aktivis anti-Soeharto pada tahun 1998. Kemudian dia pergi ke pengasingan sukarela di Yordania, di mana dia mengenal Raja Abdullah II Muda yang baru di negara itu sebagai sesama komandan pasukan khusus. Pada tahun 2004, Prabowo Subianto adalah salah satu dari 5 pesaing dalam konvensi calon presiden Partai Golongan Karya yang bersaing untuk menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Ia memperoleh jumlah suara terendah, hanya 39, dan tersingkir di putaran pertama. Pemungutan suara kedua dimenangkan oleh Wiranto. Setelah menempati posisi terakhir dalam konversi partai, Prabowo menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Golkar hingga mengundurkan diri pada 12 Juli 2008. Pada bulan Februari 2008, lingkaran dalam Prabowo termasuk Fadlizon, Muhdi Purwo Pranjono, dan adik laki-lakinya Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo bersama beberapa orang lainnya mendirikan Partai Gerindra. Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat DPP. Ia kemudian diangkat menjadi Ketua Umum partai tersebut setelah kematian ketua partai sebelumnya, Soehardi, pada tahun 2014. Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada pemilu 2009, saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut pemilu 2009 pada KPU. Namun, setelah memenangkan 26 dari 560 kursi di Parlemen Indonesia, partai tersebut tidak memiliki jumlah kursi yang dibutuhkan. Dan Prabowo mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri. Pada bulan November 2011, Prabowo Subianto mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2014. Prabowo Subianto mengatakan dia akan menjalankan pemerintahan yang ramah investasi jika dia menang, dan Indonesia membutuhkan lebih banyak eksplorasi energi. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa ia telah melakukan kontak erat dengan serikat pekerja dan yakin bahwa meningkatnya ketidakpuasan pekerja dapat diatasi dengan anggaran nasional yang bijaksana. Berdasarkan berbagai hitung cepat setelah pemilu legislatif 9 April, Gerindra berada di posisi ketiga, menempatkan Prabowo Subianto sebagai salah satu dari 2 calon presiden terkemuka pada pemilu yang akan diadakan pada tanggal 9 Juli, selain Gubernur Jakarta Joko Widodo. Pada hari Selasa, 20 Mei 2014, Golkar bersama Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mendukung Prabowo untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2014. Koalisi mengumpulkan 48,9% suara dan 52,1 kursi di parlemen. Sehari sebelumnya, Prabowo telah memilih mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sebagai pasangan wakil presidennya. Pada tanggal 22 Juli 2014,
hari ketika KPU mengumumkan penghitungan resminya, Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pencalonan setelah bersikeras untuk menang sejak penghitungan cepat pertama dirilis. Meskipun mayoritas menunjukkan bahwa Jokowi unggul, ia mengaitkan penarikan diri ini dengan kegagalan Indonesia dalam menjalankan tugasnya terhadap demokrasi. Banyak sudah 50%, 48, sekian, hampir 50%. Kuartal pertama, jadi mungkin cita-cita kita soal sembaga jagung mungkin tidak sampai 2-3 tahun, mungkin 1 tahun kita sudah tahu sembaga. Ini signifikan sekali. Benihnya juga benih kita, varietas yang bagus, pupuknya juga banyak yang organik. Jadi kita sangat bahagia, sangat optimis. Terima kasih Kapolri, Menteri Pertanian, Gubernur, semua unsur, Menteri Perdagangan, Panglima TNI, ini kerjasama semua. Ini sangat membahagiakan. Kita akan jadi, cita-cita kita tidak sekedar hanya swasembada pangan. Saya sangat yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita bisa menjadi solusi bagi masalah banyak negara lain yang sedang dilanda kelaparan dan kekeringan.